Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. La haula wala quwata summa salatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah pemirsa. Senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda yang kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Mutakin tepatnya di Jalan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Bogor, Jawa Barat. Nah, pemirsa, seperti yang kita lihat dalam tayangan tadi, mungkin selama ini kita sering menuding atau menuduh orang munafik, atau ketika kita melihat orang tidak jujur dalam perkataan, kita langsung tuduh dia sebagai orang yang munafik atau sering berbohong. Namun, tahukah kita ketika kita tidak pandai menjaga hati kita, jangan-jangan secara tidak sadar kitalah orang yang munafik itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, pemirsa, pembahasan yang menarik ini kita akan angkat dalam Damai Indonesiaku kali ini, yaitu jaga hati, hindari munafik tanpa sadar. Bersama guru-guru kita yang sudah bersama jamaah dengan Habib Nabil Al-Musawa dan juga Ustadz Asmar Lambo yang akan mengangkat tema yang menarik ini pemirsa. Langsung saja kita akan simak tausiah dari guru kita di segmen satu ini, Ustadz Asmar Lambo yang akan menyampaikan tausiah. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, assalatu wassalamu ala nuril mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan yajid lahum nasira. Ya. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, Bapak Ibu yang hadir, guru kita bil khusus Habib Nabil Al-Musawwa, semoga beliau sehat selalu, diberikan umur yang panjang dan senantiasa menjadi suluh kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah yang hadir, Masya Allah, ibu-ibu ya. Sehat Bu? Sehat? Ya, bapak-bapak sehat semua? Ya Masya Allah, semua wajah-wajah orang-orang shadiq, semua wajah-wajah orang-orang jujur, nggak ada wajah-wajah orang munafik di sini, betul tidak? Ya, semoga kita semua tergolong orang-orang yang jauh dari sifat munafik. Judul kita pada siang hari ini sangat luar biasa, membahas tentang munafik tanpa disadari. Ya, munafik tanpa kita sadari. Munafik di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 145 ancamannya sangat besar. Di mana dalam ayat yang saya bacakan tadi Allah Subhanahu wa taala katakan innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu fid darkil asfali minan nar, tempatnya adalah neraka yang paling bawah. Jadi tingkatan-tingkatan neraka itu, kata Imam Ghazali, neraka itu ada beberapa tingkatan. Namun dirinci oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Ashirah Al-Muwajibatu li Mahabbatillah. Dia katakan bahwa neraka itu ada 7 tingkatan. Tingkatan yang paling panas adalah neraka yang paling bawah. Siapa yang akan tinggal di neraka paling bawah itu adalah orang munafik. Dan istilah munafik, jamaah dimuliakan Allah, itu banyak sekali peribahasa maupun istilah-istilah yang biasa kita gunakan dengan cara menuduh satu bahasa, yaitu munafik. Mungkin ibu-ibu, apa yang biasa dituduhkan kepada orang yang munafik itu? Ada yang tahu? Munafik biasa juga disebut dengan lain di hati, lain di bibir. Biasa juga disebut lain di depan, lain di belakang. Kalau di depan kita, Masya Allah, dia muji-muji kita, ya, dia cerita kita orang baik, ya, dia seakan-akan mengangkat kita setinggi langit. Tapi kalau di belakang kita, wala. Ada di sini begitu?
Angkat tangan. Ada yang begitu, Bu? Tidak ada. Ada yang berbisik, tetangga saya begitu, Pak. Nggak usah cerita tetangga, sama aja modelnya kalau begitu. Nah, jamaah dimuliakan Allah, banyak istilah. Biasa juga disebut bersifat ular, biasa juga disebut bersifat semut. Kalau datang yang manis, dia mendekat. Tiba gilirannya pahit, dia lari terbirit-birit. Ya, banyak istilah yang digunakan untuk menyebut satu kata, yaitu munafik. Orang-orang munafik itu ciri-cirinya kadang dia suka menuduh orang munafik, padahal dalam waktu bersamaan sebenarnya dia munafik. Saya kasih contoh begini. Ada orang kan sering dia bisa bilang begini, ya, saya ini tidak pernah mempublikasikan ibadah. Ini teman saya sedikit-sedikit update status, sedikit-sedikit selfie, di-upload di Instagram, di-upload di Facebook. Saya lagi hadir pengajian Damai Indonesiaku bersama Habib Nabil Al-Musawa. Iya, update. Apa yang dia bilang? Dia itu mau dianggap soleh. Lihat saya, karena Allah. Secara tidak langsung dia menuduh orang itu ria, tapi dia ujub terhadap dirinya. Dia memuji dirinya. Oh, saya ini orang soleh. Ini ciri orang munafik yang lebih berbahaya karena tidak disadari. Ya, itu tidak disadari. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Kata Nabi, tidak ada tempatnya di dalam surga bagi orang yang memiliki sifat-sifat munafik seperti ini. Orang yang ujub terhadap dirinya, orang yang merasa dirinya lebih baik, orang yang merasa dirinya wow gitu dibandingkan dengan orang yang lain. Maka sifat munafik yang tidak disadari inilah yang paling berbahaya. Ya, jadi banyak orang-orang yang seperti itu. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, orang munafik seringkali juga disebut bersifat semut. Ya, bagaimana semut itu? Ketika datang yang manis mereka mendekat. Kalau hal-hal yang pahit dia menjauh. Ini parah. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hidupnya, Rasulullah ikut kepada pamannya berdagang sebelum diangkat menjadi Rasul. Rasulullah sukses. Apa yang ada di tangannya selalu beruntung, beruntung dan beruntung. Di saat itu pemuja dan pemuji Rasulullah, termasuk yang membenci dari hatinya, memuji kehebatan Rasulullah. Banyak orang yang mendekat kepada Rasulullah. Sampai-sampai kabar ini didengar oleh seorang wanita sukses namanya Khadijatul Kubra. Ia memanggil Rasulullah, kemudian diangkat menjadi direktur marketingnya Khadijah. Sampai sukses bisnisnya Khadijah di tangan Rasulullah SAW. Pengikutnya Nabi begitu banyak yang datang. Tapi lambat laun perjalanan, Khadijah menginginkan Rasulullah untuk dinikahi Khadijah. Akhirnya Khadijah dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dinikahi Khadijah, bisnisnya Rasulullah bersama Khadijah itu mulai merosot. Kenapa? Karena keuntungan dan modal bisnis Khadijah itu dipakai Rasulullah dalam perjuangan dakwah. Akhirnya berkurang. Bahkan setelah mulai merosot bisnisnya Khadijah, Rasulullah mulai dijauhi oleh banyak orang. Yang bertahan hanya sedikit. Bahkan 10 sahabat Rasulullah yang setia, yang tidak goyah, sampai-sampai Rasulullah memberi jaminan 10 sahabat masuk surga. Di antaranya adalah para Amirul Mukminin. Di antaranya Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, yang seorang pedagang dari 10 sahabat. Inilah yang setia bersama Rasulullah. Yang lainnya banyak yang meninggalkan Nabi. Dia sudah bangkrut, dia sudah rugi. Ini ciri orang munafik. Kadang kita tidak sadari, tapi ada pada diri kita. Di mana kita seakan-akan memuji orang yang memiliki keberuntungan, kesuksesan. Tapi ketika ditimpa musibah, kita malah menjauh. Kita ini menjadi orang-orang yang yang tidak bertanggung jawab. Padahal orang-orang yang istiqamah di jalan Allah, entah dia diuji dengan kebaikan, entah dia diuji dengan sesuatu yang menyebabkan dia mendapatkan musibah, mereka selalu menjadi hamba-hamba yang baik, hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang paling dikhawatirkan Nabi, Bu. Tidak ada yang paling ditakuti Nabi. Kata Nabi,
inna akhwafa ma akhafu alaikum min ba'di. Tidak ada yang paling saya takuti, tidak ada yang paling saya khawatirkan, kata Nabi, setelah saya meninggal dunia, illal munafik, kecuali sifat-sifat munafik. Ya, ada nggak di sini yang punya sifat munafik? Lain di mulut, lain di hati. Ada nggak? Iya. Ada orang, Pak, kalau di depan kita mereka memuji, ya makanya Imam Ghazali mengatakan kalau ada orang di depanmu dia memuji-mujimu, kemudian dia menceritakan kejelekan orang di hadapanmu, maka ketahuilah ketika di belakangmu engkau lagi yang diceritakan kejelekannya. Saya ulang, kalau ada orang di depan kita dia menceritakan kejelekannya orang, oh itu si anu begini, itu si anu begini, itu si anu begini, yakinlah orang itu kalau kamu tidak ada, engkau lagi yang diceritakan kejelekannya. Ada nggak begitu, bersifat begitu? Nggak ada kan? Nggak ada, nggak ada ngaku ya. Bapak-bapak, ada nggak bapak-bapak yang sifatnya munafik? Wah, munafik ini adalah sesuatu yang kadang betul-betul kita tidak sadari. Maka dari itu, semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat munafik. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang sa'adah fid dunia wal akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Hasmar Lambo yang telah membuka tausiah di segmen 1 ini. Betapa tadi dikisahkan banyak sekali orang-orang munafik telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan juga jauh hari sebelum zaman nabi-nabi kita terdahulu. Dan juga tadi dikisahkan atau diibaratkan seorang munafik ini bagikan seekor semut atau hewan semut. Ketika ada suatu hal yang manis, maka dia akan mendatangi atau merapat. Begitu sebaliknya ketika hal yang tidak mengenakan bagi dia, dia akan menjauh. Nah, lain di hati, lain di bibir, lain di hati. Nah, ini mudah-mudahan kita terhindar dari sifat munafik ini, apalagi ketika tidak sadar kita menjadi orang munafik. Nauzubillah summa nauzubillah. Lantas bagaimanakah kita menghadapi orang-orang munafik, dan juga bagaimanakah ketika kita menyadarkan diri kita agar terhindar dari sifat munafik ini? Insya Allah akan dijelaskan selebihnya bersama guru kita Habib Nabil Al-Musawah. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesia.